Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikutip dari hipwi.com. Cerita ini dialami oleh Mbak Putri. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya ceritakan kisah ceritanya. Jadi, cerita ini berawal pada saat Putri pulang ke Bandung di akhir pekan. Putri dijadwalkan pulang menggunakan kereta api jam 8 malam. Tetapi pada saat itu, Putri sudah sampai di stasiun pada pukul 7 malam. Sambil menunggu kereta api datang, Putri bermain HP dan sesekali mengamati sekitar. Ternyata di seberang ada perempuan berbusana serba putih. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan orang sini karena tampak berbeda dengan orang lokal. Kereta pun datang tepat waktu. Putri segera saja langsung naik ke dalam gerbong kereta api. Pada saat kereta mulai berjalan meninggalkan stasiun, tampak perempuan berbaju putih yang tadi berada di seberang tersenyum kepadanya. Kemudian Putri berjalan masuk ke gerbong 3 nomor 13D. Di situ ia mulai merasakan keanehan karena gerbongnya cukup sepi. Tak biasanya kereta sesepi ini. Biasanya ramai orang pulang kantor dengan membawa tas maupun koper. Di dalam gerbong hanya ada dia sendiri. Tentu hal ini aneh yang bikin ia curiga. Setelah sekitar 45 menit berjalan, kereta lalu berhenti di sebuah stasiun. Di stasiun ini banyak orang yang masuk. Anehnya mereka semua hanya terdiam membisu. Putri lalu menuju ke toilet 20 menit kemudian. Namun, tiba-tiba lampu di toilet mati. Putri pun merasakan kesal atas kejadian tersebut. Setelah keluar dari toilet, Putri bertemu dengan kondektur dan protes kepadanya bahwa lampu di toilet mati. Anehnya, kondektur tersebut hanya diam saja tanpa memperdulikan omongan dari Putri. Tampak ia menunduk dan mukanya pucat. Lalu Putri kembali ke tempat duduknya. Awalnya ia duduk sendirian. Tapi ternyata setelah kembali dari toilet, di bangku sebelahnya sudah ada perempuan berbaju putih. Selain itu, tampak penumpang lainnya hanya diam saja, meski gerbong tersebut penuh. Putri lalu bertanya ke perempuan yang duduk di sampingnya. Ia menanyakan si perempuan turun di mana. Namun si perempuan itu cuma diam dan memberikan isyarat jari telunjuk kanan di depan bibirnya. Putri pun tanpa berpikir panjang langsung ikut terdiam. Karena merasa lapar, Putri lalu pergi ke gerbong makan untuk membeli makanan. Namun pada saat itu, kakinya terasa sangat berat untuk melangkah. Sepanjang lorong, ia memperhatikan orang-orang di gerbong itu sangat aneh karena betul-betul sunyi sekali. Kakinya terasa berat sewaktu melangkah.
tapi mungkin ia berpikir bahwa kakinya hanya merasa lelah. Sesampainya di gerbong makan, Putri melihat banyak orang sedang ada di sana. Saat itu kondektur menanyakan ia duduk di sebelah mana. Lalu Putri pun menjawab nomor duduknya. Kondektur merasa heran karena sejak berangkat kursi tersebut kosong dan tidak ada yang duduk di situ. Putri pun ngotot bahwa ia benar duduk di sana. Ia juga bercerita ketemu kondektur lain di depan toilet. Sontak sang kondektur pun tersebut terkaget karena hanya dia yang bertugas pada malam itu. Lalu kondektur pun meminta Putri untuk menceritakan kembali apa yang dialaminya. Setelah Putri bercerita, kondektur segera mengeluarkan 2 botol minuman yang telah dibacakan doa dan secari kertas. Kondektur meminta kertasnya dibaca saat sampai di rumah. Ia pun lalu mengantar Putri kembali ke gerbongnya. Putri pun terkaget karena di gerbong tersebut ramai orang dan yang duduk di sampingnya adalah bapak-bapak. Ia baru teringat bahwa perempuan yang duduk tadi adalah perempuan yang ia lihat di stasiun. Lalu sesampainya di Bandung, kertas dari kondektur itu pun dibuka di rumah dan isinya seperti ini. Mohon Mbak jangan panik setelah membaca kertas ini. Saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Mbak tadi masuk di gerbong khusus selain gerbong nyata. Mbak salah masuk gerbong, mungkin karena nomor gerbong dan tempat duduk yang Mbak duduki sama dengan wanita yang duduk di sebelah Mbak yang tadi Mbak ceritakan pada saya. Seharusnya Mbak tidak masuk ke gerbong itu. Tetapi saya bersyukur Mbak tidak terjebak di gerbong itu. Sepertinya wanita yang di samping Mbak tadi yang menolong Mbak agar tidak terjebak di sana. Tadi di kaki Mbak ada yang menggantung. Mungkin Mbak merasa kaki Mbak terasa berat. Maka dari itu saya beri 2 minuman untuk Mbak supaya benar-benar tidak ada yang ikut Mbak sampai di rumah. Mohon maaf Mbak, setelah membaca surat ini, saya minta untuk dibakar saja suratnya. Terima kasih Mbak, semoga Mbak selalu sehat. Tertanda kondektur. Demikianlah kisah yang dialami seseorang yang bernama Putri. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil poin bahwa kita pada saat mau melakukan perjalanan atau mau melakukan kegiatan apapun, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan kita selalu mengingat Tuhan kita. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anucara Nusantara.